Selamat siang Ibu. Saya Theodora Saragi dengan NPM 19 15 100 239 ingin mempresentasikan tentang saham dan obligasi. Nah, di sini saya lebih fokuskan ke saham. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu saham, apa itu obligasi, dan perbedaan antara saham dan obligasi. Yang pertama adalah saham. Saham adalah suatu pembukuan atau satuan nilai dalam berbagai instrumen finansial yang memiliki acuan pada bagian kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Nah, saham ini memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan yang jangkanya panjang untuk menjual kepentingannya dalam bisnis, yaitu saham atau ekuitas dengan imbalan uang tunai. Jadi saham ini ada imbalannya, itu berupa uang tunai. Nah, selanjutnya yang kedua, saya menjelaskan sedikit tentang obligasi. Obligasi adalah suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang. Jadi pernyataan dari si penerbit kepada pemegang obligasi yang ada janji. Isinya janji untuk membayar kembali pokok utang bersama bunganya pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Jadi di sini di obligasi ini ada membayar kembali pokok utang beserta bunganya. Terus ada istilah jatuh tempo di obligasi. Nah, di sini saya menemukan perbedaan antara saham dengan obligasi. Nah, saham itu menunjukkan kepemilikan perusahaan itu kepada pemiliknya. Jadi saham ini kepemilikan perusahaannya itu kepada dia sendiri gitu. Kalau obligasi ini adalah surat utang dan pemegang saham memperoleh keuntungan itu dalam bentuk yang namanya dividen. Kedua, penghasilan pada pemilik saham disebut sebagai dividen, di mana frekuensi penghasilan yang diterima tidak ditentukan. Jadi penghasilan yang diterima oleh si saham ini nggak bisa ditentukan. Nah, berbeda dengan obligasi. Obligasi, penghasilan pada pemilik obligasi yang diterima disebutkan pada surat obligasi dengan tingkat bunga yang sudah ditentukan. Jadi ada tingkat bunga yang sudah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, saham itu sifat jangka waktunya itu nggak tentu. Nah, sedangkan obligasi dia ada jangka waktunya yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi. Saham ini punya fungsi sebagai alat bukti kepemilikan sebuah perusahaan bersama aset-asetnya. Nah, besar kecilnya nilai kepemilikan ini tergantung pada besar kecilnya saham yang dipunyanya, yang dimilikinya. Nah, semakin besar saham yang dimiliki, maka akan semakin besar pula hak kepemilikan atas aset perusahaan tersebut. Nah, kepemilikan saham oleh pribadi maupun perusahaan tidak dibatasi oleh waktu. Tadi sudah dijelaskan di perbedaannya, saham bersifat jangka waktu atau tidak tertentu. Nah, para investor kerap melakukan jual beli saham untuk meraih keuntungan dari selisih harga saham saat dibeli dan saat dijual. Jadi dia membeli harga saham itu misalnya 500 juta. Jadi dia harus memperoleh keuntungan dari harga yang dibelinya itu gitu. Misalnya goalnya perusahaan harus mencapai setengah dari 500 gitu. Selanjutnya, keuntungan. Keuntungan yang bisa diraih dari kepemilikan saham tidak akan pernah bisa dihitung secara pasti.
tergantung dari keuntungan yang didapat perusahaan tersebut. Biasanya, keuntungan ini bisa diketahui setelah melewati 1 tahun neraca, jadi ada pembukuannya gitu. Namun, tidak mustahil bukan keuntungan yang diperoleh para pemilik saja. Jadi bukan hanya keuntungan yang didapatkan kepada para pemilik, justru mereka akan mendapat kerugian. Jadi orang itu dapat keuntungan dan dapat kerugian juga akibat kinerja perusahaan yang buruk. Nah, jadi kalau misalnya kinerja perusahaannya buruk, mereka juga mengalami kerugian. Sehingga tidak ada imbal hasil yang diperoleh saat perhitungan laba rugi di akhir tahun. Sementara kalau obligasi itu udah bisa diketahui berapa nanti keuntungannya. Nah, itu. Selanjutnya, fluktuasi harga. Harga saham itu gak akan pernah sama dalam waktu tertentu. Nah, dia sangat fluktuatif. Harga saham itu bisa berubah drastis hanya dalam hitungan menit. Mungkin juga dalam 1 hari itu harga saham itu bisa berubah naik turun dalam 1 hari mengikuti perkembangan ekonomi saat itu. Perbedaan yang cukup mencolok dari saham dan obligasi adalah soal hak suara dalam perusahaan. Para pemilik saham punya hak untuk menyatakan suaranya. Nah, di sini para pemilik saham itu berhak untuk menyatakan suaranya, terutama yang terkait dengan kinerja perusahaan. Biasanya hal ini akan dilakukan saat diadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dalam RUPS ini akan dibeberkan apa rencana-rencana yang akan dilakukan perusahaan tersebut. Nah, pemilik saham bisa memberi usulan atau masukan, maupun kritik terhadap apa rencana yang akan dijalankan oleh suatu perusahaan tersebut gitu. Karena mereka pasti ingin perusahaan yang modal sahamnya itu akan memberi keuntungan. Jadi mereka bisa merubah gitu. Misalnya kayaknya lebih bagus lah seperti ini, kayaknya lebih baik seperti ini gitu. Jadi kalau di saham pemiliknya itu ada hak untuk menyatakan suaranya. Nah, sekian persentase dari saya. Jika ada kesalahan kata ataupun kalimat, sebelumnya saya mohon maaf. Sampai jumpa, selamat siang.